alasannya kenapa kok Ekoton Iya. mengadakan kegiatan sensus ikan itu sendiri gitu Pak? Ikan bisa digunakan sebagai indikator kesehatan sungai. Ikan ini kan dia makhluk hidup, maka dia butuh oksigen untuk bernafas, butuh makanan, butuh air yang sehat, kemudian dia bisa tumbuh optimum. Maka ikan ini kan dia makhluk hidup, maka dia butuh oksigen untuk bernafas, butuh makanan, butuh air yang sehat, kemudian dia bisa tumbuh optimum. Pengalamannya waktu ngelakuin sensus ikan Pak, mungkin ada Saya pengalaman? juga punya pengalaman. Saya punya teman dulu, temannya itu meninggal, 2 orang perempuan. Sama, dia tuh kayak kedung ini palung gitu ya. Seringkali kan kita dulu suwe-suwean seluruh gitu kan ya. Iya. Itu lomba gitu, balapan wong akeh gitu seluruh suwe gitu. Tambah dalam gitu. Terus teman saya nggak muncul sama ya habis lama, hampir 10 menit sakit dia meninggal. Halo Ekotoners, apa kabar sungaimu hari ini? Kembali lagi bersama aku Salwa Yasmin dan masih bersama narasumber hebat kita yaitu Pak Prigi. Selamat siang, selamat malam, selamat pagi untuk semua pemirsa Ekotoners. Apa kabar sungai hari ini? Semoga sungai kita sehat-sehat selalu. Oke, nah hari ini kita bakal membahas satu topik yang menarik nih ya Pak. Iya. Ya ini sensus ikan. Sensus ikan. Pak Oke. Prigi ini kan pernah ya Pak melakukan kegiatan sensus ikan? Tiap tahun. Setiap tahun. Tiap tahun. Jadi kegiatan sensus ikan sendiri ini apa Pak? Sensus ikan ya kayak sensus penduduk gitu. Oh, Kita kan ada kan ya 10 tahun sekali ada sensus penduduk, kita menghitung jumlah penduduk, kemudian menghitung usia usia yang produktif gitu. Sama sensus ikan ini juga kita lakukan untuk menghitung populasi ikan yang ada di sungai. Kemudian kita ingin mengetahui kesehatan sungai, kesehatan ikan, produktivitas ikan gitu. Jadi ingin tadi mengetahui, kalau di kegiatan sensus ikan ini adalah ingin mengetahui jenis-jenis ikan apa saja yang ada di Sungai Brantas gitu. Yang udah ditemuin itu jenis ikan apa aja Pak waktu sensus ikan? Jadi kami ini melakukan sensus sejak tahun 2009. Jadi tahun 2009 sampai sekarang ini ya setiap tahun kita melakukan sensus, kecuali yang pandemi kemarin kita nggak melakukan sensus. Jadi rutenya macam-macam, dari Mojokerto sampai Gunung Sari atau dari Jombang, atau pernah itu juga dari daerah mana? Daerah Blitar, kemudian ke Kediri gitu ya. Jadi di situ kita mengetahui ada beragam jenis ikan, ada 25 spesies ikan. Seperti ikan bader ya. Bader ada yang bader merah, bader putih, bader kuning gitu ya. Ada juga yang namanya monto, jadi dia itu hitam, bader tapi hitam. Kemudian ada juga jenis catfish. Catfish itu ikan yang berkumis, kayak kucing. Catfish ikan berkumis seperti ikan keting, ikan rengke, kemudian ikan kutuk atau ikan gabus, kemudian ikan lele, kemudian ada juga ikan yang predator. Dia itu memakan segala, seperti ikan hampala. Jadi ikan palung, ikannya besar gitu. Kayak makan ikan juga gitu. Iya, dia makan ikan juga, dia makan ikan. Terus ada juga ikan yang seperti yang bisa kita pakai itu ikan patin, tapi ini menyebutnya ikan jendil. Jendil wagal itu bisa sampai 15 kilo. Jadi sak meter gitu. Jadi sak meter gini besar gitu. Terus ada juga ikan yang seperti keluarga ikan yang memanjang kayak ikan sidat gitu ya. Ikan berot, ikan sili gitu. Jadi ikannya panjang. Ada juga belut. Belut itu termasuk ikan? Iya, termasuk ikan, keluarga ikan deh. Oh, kirain kayak ular gitu belut. Bukan ular itu. Tapi bentuknya kayak ular. Iya, bentuknya kayak ular, manjang, tapi dia kategori ikan. Kategori ikan ya. Karena dia hidupnya di lumpur kan, di lubang-lubang ngeleng ya, sama kayak ular ngeleng itu. Ada juga yang bilang memang kadang-kadang ikannya itu kawin sama ular. Terus punya anak ya, punya anaknya berorong. Enggak. Ikan sama ular, belut sama ular ya. Jadi di sepanjang di mana aja tadi Pak? Mojokerto, Blitar gitu. Sepanjang kali
Berantas. Oh, sepanjang Kali Berantas. Dari Blitar namanya Rejo Tangan itu. Blitar, terus ada Kunir, kemudian di daerah Tulungagung yang Tulungagung itu yang di Ngujang gitu ya. Tulungagung terus masuk Blitar, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Gresik, Sidoarjo sampai ke Surabaya. Sepanjang yang disusurin itu tadi ikannya emang setiap daerah beda-beda ya Pak, makanya ngelakuin sensus ikan ini. Betul, betul, beda-beda. Beda-beda. Ada yang jadi beda antara ikan kalau di daerah apa Kali Surabaya sini ya, daerah hilir ya, atau daerah ujung gitu ya, ujung kayak di Warugunung, di Bambi, di Indriarjo itu ya. Itu ikannya itu yang paling banyak ikan pembersih kaca. Oh, ikan pembersih. Ikan kan dia tahan hidup tahan hidup di lokasi yang panas. Pencemarannya banyak gitu. Oh, pencemarannya. Banyak orang buang limbah, banyak pabrik buang limbah, terus udara oksigennya turun sehingga dia bertahan. Tapi ikan-ikan yang lain seperti ikan ikan papar, ikannya ceper gitu ya. Terus ikan berot, ikan sili, ikan-ikan hampala atau ikan palung itu enggak ada. Itu banyak ditemukan di daerah yang masih bagus. Seperti di daerah Blitar, di daerah Serut itu namanya, Bendungan Serut di daerah Blitar. Pogaje di Blitar itu ditemukan banyak ikan-ikan seperti hampir lengkap lah, rengke, keting, jendil, berot, papar itu ditemukan. Jadi semakin sehat sebuah ekosistem sungai itu semakin lengkap atau semakin beragam jenisnya. Gitu. Untuk kegiatan sensus ikan sendiri itu gimana Pak? Kayak jaring ikan atau gimana? Oh iya, jadi ini juga perlu dijelaskan kalau tanggal 6 Oktober 2023 kami Ekoton bersama dengan komunitas Sekar Mulyo ya di Jombang itu ada 6 nelayan yang akan datang ke Mojokerto, Kali Surabaya. Kita akan nyusur. Jadi kita gunakan 3 perahu, masing-masing perahu isinya 2 orang. Jadi ada 6 nelayan gitu ya. Perahunya panjangnya 6 meter, perahu kayu, isinya 2 orang gitu. Terus satu yang belakang itu kemudi, yang dayung sambil mengemudikan. Dan yang satu penebar jala. Jalannya itu panjang sampai 15 meter. Jadi 15 meter, dan ini kita lakukan pada musim kemarau. Kenapa? Karena itu airnya surut sehingga jaring itu bisa nebar terus bisa sampai ke dasar ngerangkul gitu loh. Kalau musim hujan kan dia nggak bisa kan, karena kan arusnya deras, sehingga kalau nebar jaring itu ya ngintir jaringnya. Tapi ini kan nggak, arusnya tenang, terus dangkal, terus airnya tuh panas, sehingga ikan ini kemudian dia tuh kayak malas-malasan gitu loh. Jadi kayak geraknya agak lamban, maka itu gampang ditangkap. Maka dia pakai jala lebar 15 meter gitu, tebal. Terus kalau sungai seperti ini harus tebal, terus dasar sungai kan di dalam dasar jalannya ada rantainya gitu, kayak ngerangkul gitu, krek itu terus ditarik gitu, nyangkut ikan-ikannya gitu. Ini Pak, alasannya kenapa kok Ekoton mengadakan kegiatan sensus ikan itu sendiri gitu Pak? Jadi ikan itu bisa mendeteksi atau bisa dijadikan indikator kesehatan sungai. Jadi ini ditulis ya, ikan bisa digunakan sebagai indikator kesehatan sungai. Nah, jadi sungai bisa dilihat sehat sakitnya sungai itu bisa dari ikannya. Oh, ikan. Nah, ikan ini kan dia makhluk hidup, maka dia butuh oksigen untuk bernafas, butuh makanan, butuh air yang sehat, kemudian dia bisa tumbuh optimum. Maka di perairan yang tercemar, di perairan yang kotor, banyak sampahnya, banyak limbahnya, itu tidak banyak ditemukan beragam jenis ikan. Jadi bisa jadi di satu lokasi itu ada 2 jenis ikan ya, sakarmot sama ikan bader, tapi banyak. Tapi di lain tempat yang bersih itu ikannya banyak, ada bader, ada wader, ada koto, ada papar, ada rengke, mungkin ada 6 sampai 8 spesies gitu loh. Di sini beda, cuma 12 spesies. Ini menunjukkan karena di sini kenapa lengkap, karena dia sehat, semuanya ada vegetasinya ada, kemudian oksigennya mencukupi gitu ya. Sehingga ini kayak guyup gitu, rame di sini. Beda dengan yang di lokasi. Jadi itu bedanya mungkin di hulu dan hilir ya. Di hulu itu lebih banyak dan di hilir itu lebih sedikit gitu. Jadi alasannya memang ini tadi, kita untuk selama ini kan orang itu kalau melihat kesehatan sungai itu dilihat dari kualitas airnya, dari pH, suhu, TSS, kemudian oksigen dalam air. Nah, itu pakai alat-alat. Itu kan kita nggak bisa kan, kita nggak bisa menguji, masyarakat awam nggak ngerti.
Jadi hanya orang kampus sama pemerintah yang apa, itu pun mereka malas nguji karena kan jarang uji mereka. Nah itu kan kita tidak tahu kalau tengah jalan sungainya sakit gitu. Nah ikan ini kan enggak, orang awam tahu kan, orang awam mesti ngerti ada ikan, terus kok nggak ada ikan, terus kok banyak ikan ini, mereka tahu betul ikan makan apa gitu loh. Jadi dengan ikan itu kita bisa mengajak lebih banyak orang untuk terlibat dalam menjaga sungai atau memantau atau memonitoring kesehatan sungai gitu loh. Tidak hanya tergantung dengan alat, tapi dengan apa namanya, dengan apapun yang ada di sungai gitu loh, yang bisa menggambarkan kondisi sungai tersebut gitu. Terus Pak, kalau sensus ikan tadi bisa dilihat banyaknya ikan ya Pak. Kalau ikannya yang tadinya banyak di sungai ini misal, terus kok tiba-tiba nggak ada, ini berarti mereka memang berpindah atau emang udah punah? Iya, betul sekali. Pertanyaan yang super sekali ya. Kalau di sebuah perairan itu kemudian nggak ano iwae ku nang ndi wae, atau iya satu mungkin dia bisa punah, sudah ada, atau dia pindah, dia mobile. Jadi ikan itu kan berenangnya melawan arus dia, dan dia itu mencari tempat untuk bertelur sebenarnya. Makanya kadang-kadang itu kalau kita bangun bendungan itu harusnya ada jalan ikan atau fishway. Jadi ikan itu dia tuh punya naluri, dia tuh bermigrasi. Jadi apa, waktu dewasa dia di hilir itu ya, dia naik ke atas, dia bertelur. Nah, mencari lokasi untuk bertelur di daerah hulu. Biasanya itu berbatu-batu. Maka ikan itu selalu melawan arus ya. Kalau dari Kali Surabaya ini, dari Surabaya ke Mojokerto, dari timur ke barat itu melawan arus. Nah kemudian apa namanya, dia seringkali itu tidak ditemukan, itu mungkin dia sudah nggak betah di sini, sudah nggak ada makanan, oksigennya nggak mencukupi, terus tempatnya juga gini sama dengan kita kan butuh tempat yang nyaman kan. Ikan ini juga butuh tempat nyaman. Nah kalau di hilir ini kan dasarnya itu sudah tidak ada kerikilnya, tidak ada dia untuk tempat untuk menaruh telur gitu loh. Maka dia mencari tempat yang bisa menaruh telur, maka dia pindah. Maka bisa jadi dia punah atau dia pindah mencari lokasi yang apa ya, nyaman buat ikan gitu. Oke. Pengalamannya waktu ngelakuin sensus ikan Pak, mungkin ada pengalaman? Iya itu baru karena gitu. kan kita ini kan ini ya, jadi pas apa sensus ini kan kita sama penjala ikan ya, kadang mereka itu 10 orang pakai 5 perahu, kita ikut dengan mereka, atau juga kita naik perahu, kayak mengawal. Ya tadi dari Kediri, dari Blitar sampai ke Gunung Sari kadang itu. Mereka emang udah jala ikan udah lama gitu. Lama, mereka itu sudah lama, tapi ini itu kan musim-musiman tadi ngenteni atau menunggu musim kemarau gitu. Ya karena tadi itu kan kita tuh yang nginep kan kita nggak bisa pulang, harus nginep dan nginep ya sembang tempat. Dan mereka ini para lain tahu betul di mana tempat ikan apa bersarang gitu ya. Karena ikan kan bersayang, ngerong gitu katanya. Jadi kalau dasar sungai seperti ini itu ya, nah dia tuh ada rong-rongan gitu. Ada ngerong, ada juga yang kedungnya. Jadi kedung itu ada cekungan gitu di bawah sungai gitu. Jadi kayak palung. Jadi gue jerung ini ya palung lagi gitu. Nah itu di situ tempat ngerongnya ikan. Ikan tok gitu ya Pak. Ikan tok. Nah itu mereka tahu, nelayan itu tahu di mana itu ada tempat ngerong ikan. Nah itu di situ mereka kadang menebar berkali-kali gitu. Dan mereka juga kadang berhenti, kalau sore ya berhenti, sore ya istilahnya laut leren terus kita nginep di situ. Lah itulah kadang kita tuh nemu hal-hal yang apa ya, yang antik gitu atau mistik gitu. Jadi ya nggak boleh bermalam di tempat apa, pohon apa, ada pohon apa namanya, pohon trembesi atau pohon apa namanya itu malu apa itu, ada pohon gitu besar gitu, itu bisa nggak boleh. Jadi banyak orang bilang nggak boleh, jangan nginep di situ gitu. Dan itu saat itu kita tuh ya mungkin apa ya, mungkin memang capek atau kita nginep di situ. Lah nginep habis mandi itu kan panas gitu, terus kita tuh ada teman saya itu yang kemudian dia minum gitu loh. Lah minum itu ternyata yang dia minum itu bukan air, ternyata itu formalin gitu loh. Waduh. Itu kembung, terus dia bengkak gitu, perutnya kayak keras gitu, terus kita bawa ke rumah sakit. Padahal itu sama, ini kayak ada tempat air minum gitu ya, ini ada kayak air putih, terus ini putih ketika sama beningnya gitu loh. Jadi akhirnya orang situ bilang, ya udah dibilangin dari tadi nggak boleh nginep di situ kok ke situ. Jadi emang ada tempat-tempat yang angker gitu loh. Jadi tepi sungai itu kayak ada yang jaga gitu. Jadi seringkali kan memang di sungai ini kan banyak orang meninggal kan. Jadi seringkali kalau kita bukan orang asli itu jangan mandi di situ gitu loh. Dan
memang banyak juga orang meninggal. Jadi orang itu mandi di sungai terus dia nggak kembali gitu loh. Saya juga punya pengalaman, saya punya teman dulu, temannya itu meninggal, 2 orang perempuan. Ya sama, dia tuh kayak kedung ini palung gitu ya. Sering kali kan kita dulu suwe-suwean selurup gitu kan ya. Iya. Itu lomba gitu, balapan wong akeh gitu selurup suwe gitu. Tambah dalam gitu. Terus teman saya nggak muncul sama ya habis lama, hampir 10 menit sakit dia meninggal. Dia tadi itu kayak ngerong tadi itu, masuk ke rong tadi itu. Waduh. Meninggal. Makanya harus hati-hati ke sungai itu. Kalau di sungai harus hati-hati kan. Ya kita juga sebelum sensus ini kita selamatan dulu. Yang mendoakan rohnya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu nabi yang menjaga sungai kan. Ya kita juga minta keselamatan pada Allah supaya kegiatan kami itu dijaga gitu. Itu sih kejadian-kejadian yang menarik itu ya banyak sebenarnya yang terjadi itu. Oke, keren sekali ya Pak. Iya. Kegiatannya gitu ya. Jadi itu aja guys pengalaman dari Pak Prigi yang melakukan kegiatan sensus ikan. Nah semoga tadi cerita-cerita Pak Prigi maupun pengalaman-pengalamannya juga bisa menambahkan kita wawasan maupun edukasi yang lebih ya guys untuk kita. Itu aja dari aku dan Pak Prigi. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. See you.